Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat properti. Jangan lupa ya, terus berdoa dan terus berjuang ya. Sebelum kita review tanah ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya seputaran tanah yang ada di PT saya itu semuanya real ya. Semuanya real, tapi ada beberapa juga ya yang sudah laku terjual dibeli ya sama pembeli ya. Dan untuk misalkan banyak ya yang suka nanya surat girik itu apa ya, banyak juga ya yang belum tahu girik itu apa, tapi ada juga ya yang sudah tahu, banyak ya yang sudah tahu juga. Jadi gini sobat, jadi girik itu cek desa. Kebanyakan pemilik sekarang sudah tidak punya ya, sudah tidak ada surat giriknya di rumah dia ya, karena surat girik itu dari zaman dulu ya, dari bisa dibilang buku pertama dari surat tanah ya. Jadi adanya di kantor desa ya, datanya nanti ada di kantor desa, nanti dibuatkan ya yang namanya semacam tiga serangkai dari mulai riwayat tanah, cek desa ya, itu bisa dibilang girik ya, nomor cek desa, terus surat tidak sengketa, keterangan ahli waris, segel jual beli ya dari desa ya. Setelah itu barulah kita ajukan ke notaris ataupun PPATS setempat ya, atau kecamatannya. Setelah HJB jadi barulah itu yang dinamakan, kalau mau dilanjut bikin sertifikat silahkan ya. Jadi emang ya, kalau beli tanah itu kita harus hati-hati ya, jadi harus teliti, tapi ya harus teliti lah, intinya harus teliti. Kalau mau DP tanah, lihat dulu keabsahannya, pemiliknya di mana. Kalau pemilik orang setempat sih gampang ya ngejarnya guys, ngejarnya gampang. Jadi jarang ya kalau pemiliknya orang setempat, orang kampung itu yang terjadi ya, yang terjadi misalkan sengketa atau apa, jarang ya. Kebanyakan kejadian seperti itu pemiliknya bukan orang situ asli, dan intinya orang gak bener lah kalau itu mah ya. Jadi banyak juga ya yang bilang surat girik itu bukan surat atau bukan apa ya, itu salah ya. Kalau yang namanya sengketa, jangankan girik ya guys, sertifikat aja yang udah sertifikat nih banyak ya yang tumpang tindih. Jadi kita minimal berpikir positif dulu lah, berpikir positif. Misalkan mau beli tanah, kita lihat dulu tanahnya bentuknya seperti apa, cocok atau tidaknya dengan kriteria kita, barulah kita cek keabsahan surat-suratnya. Meskipun itu girik kan ada ya, kantor desanya ada, rumahnya ada, dan di sekitar tanah juga pasti ada tetangganya ya. Jadi kita langkah pertama kalau untuk jual beli ya, kita tanya dulu ya sama tetangga sekitar ya, tetangga misalkan pemilik ya, tanya bahwa tanah itu benar atau tidaknya milik dia. Dan misalkan benar atau apa, barulah kita negosiasi dulu. Meskipun udah jadi, ingat ya, jangan dulu dibayar, tapi kita urus dulu ya surat-suratnya ke desa. Misalkan sudah valid, udah real semua ya, nomor cek desanya ada, suratnya udah keluar semua, barulah kita langsung urus ke notaris lah ya, bikin AJB akte jual beli ya, untuk pegangan kita ya, untuk bukti jual beli kita dengan pemiliknya.
Nah, kalau AJB sudah jadi barulah itu dilakukan pembayaran ya di notaris. Mau di notaris mau di rumahnya kalau udah AJB jadi ya. Jadi segitu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman. Jadi misalkan bantu juga ya, bantu juga channel saya biar bisa terus membantu ya orang-orang kampung yang mau menawarkan tanahnya tapi bingung ya nawarkan kemana. Alhamdulillah ya, saya suka bantu dan banyak juga ya yang sudah terjual. Alhamdulillah ya. Kalau di kampung soalnya gini ya, kalau orang kampung jual tanah juga pasti butuh, makanya dijual murah. Tapi nggak murah sih sebenarnya, nggak murah karena harga pasaran tanah di situ itu emang segitu ya. Jadi kita juga harus punya pertimbangan ya, tanah yang mahal sama tanah yang murah ya. Kalau tanah yang mahal mungkin prospek kedepannya lebih bagus, tapi kalau tanah yang murah paling untuk invest ya kita ya, untuk invest. Siapa tahu suatu saat wilayah itu berkembang dan bagus. Tapi kalau tanah sih jarang yang rugi ya. Kita dijual juga pasti ada untung terus ya, yang penting kita sabar ya jualnya. Jadi kalau mau bertanya seputaran tanah yang ada di Kabupaten Bogor, bisa ya hubungi nomor WhatsApp Arya ya. Jadi ada beberapa, tapi aku ngiklanin tanah khusus ya, khusus daerah Luliang, Lewi Sadeng, Cigudeg, Sukajaya, Nanggung, sama Jasinga ya. Jadi di luaran itu aku nggak punya linknya ya, nggak punya listnya ya. Oke, sekian dulu ya sobat properti. Semoga kita sehat selalu dan selalu dipanjangkan umurnya ya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.